Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Berbagai budaya, agama, suku, ras, bahasa, pulau-pulau yang terpisah oleh lautan luas merupakan sebuah anugerah dari Tuhan untuk negeri ini. Indonesia harus bersatu dengan keberagamannya karena keberagaman merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Bagaimana menjaga persatuan? Persatuan ditumbuhkan dengan semangat nasionalisme dan jiwa kebangsaan. Contohnya pada aspek agama. Indonesia mengakui adanya 6 agama resmi di negeri ini, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Bahkan di beberapa daerah masih ada yang menganut kepercayaan. Hak-hak ini harus tetap dilindungi sebagai hak kemanusiaan, bukan untuk dimusuhi, dicaci, atau dijatuhkan hanya karena perbedaan semata. Oleh karena itu, ada yang disebut dengan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama merupakan sebuah sikap tengah-tengah dalam melaksanakan kepercayaan kita. Moderasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti moderatio, yaitu ketengah-tengahan. Sementara dalam KBBI diartikan tidak keras terhadap sesuatu dan tidak terlalu lemah melakukan sesuatu. Oleh karena itu, moderasi beragama harus dijunjung tinggi oleh generasi di seluruh negeri ini, terutama generasi muda. Mengapa? Karena generasi muda merupakan masa depan bangsa. Pola pikir generasi muda yang akan mempengaruhi bagaimana ke depan bangsa ini. Tidak hanya kehidupan kebangsaan yang mengajarkan kita tentang bagaimana toleransi. Karena dalam undang-undang negara juga diatur bahwa kebebasan beragama merupakan sesuatu hal yang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi dalam ajaran agama Islam juga dijelaskan bahwa toleransi juga sangat dianjurkan. Begitupun dengan sikap moderat atau ketengah-tengahan. Seperti perkataan khairul umur awsatuha, segala sesuatu yang baik adalah tengah-tengah. Bukankah kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika berada di Madinah? Beliau tidak memaksakan penduduk sana untuk seluruhnya memeluk Islam, tetapi keamanannya tetap terjaga. Begitupun dengan cerita-cerita yang lain seperti ketika Presiden Habibie berada di luar negeri, beliau melaksanakan sholat di gereja. Ataupun ketika Gus Dur ditanya, mengapa kok tidak pakai sarung, padahal kan kiai? Beliau dengan santainya menjawab, orang saya tanpa sarung pun juga dianggap kiai, disebut kiai. Itu adalah salah satu atau beberapa dari banyak bukti bahwa segala sesuatu tidak bisa dilihat dari tampangnya saja. Semua tergantung bagaimana keyakinan kita terhadap agama, kepercayaan kita. Kita sebagai generasi muda yang beragama dan berbangsa diharapkan menjadi generasi muslim yang moderat. Generasi muslim yang mengenal agamanya dengan sungguh-sungguh, mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang baik dan benar. Juga bisa memahami kondisi bangsanya, di mana bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh dengan perbedaan, sehingga dibutuhkan generasi yang bersikap moderat, yang mampu menjalankan agamanya tidak dengan kekerasan, tapi juga tidak terlalu lemah. Kita harus mengerti kepada siapa kita berbicara, karena lawan bicara kita juga menentukan bagaimana cara kita berbicara dengan baik yang tidak menyinggung perasaannya. Sisi kemanusiaan kita harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena sebagai manusia yang sosial, kita memiliki tanggung jawab atas manusia yang lain. Kemudian kapan kita berlaku fanatik terhadap agama? Dalam artian fanatik itu ajaran agama sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Contohnya dalam hal akidah. Akidah ini sesuatu hal yang sudah final, seperti keesaan Tuhan. Tidak boleh ada yang menyangkal tentang keesaan Tuhan. Di saat itulah kita bisa menetapkan kefanatikan kita terhadap agama. Tetapi di sisi lain ada banyak hal yang berupa cabang-cabang agama yang dalam agamanya sendiri memiliki banyak argumen, dan itu
argumennya berdasar. Dengan argumen berdasar tersebut, kita hanya bisa mentoleransi perbedaan. Pada intinya, kita sebagai generasi muda tidak boleh menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk pemecah persatuan. Kita harus bisa dari diri kita sendiri, kita harus menjadi generasi yang memahami keadaan dan peka terhadap lingkungan sekitar kita. Bagaimanapun juga, Indonesia harus tetap bersatu dengan segala keberagaman yang dimiliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.